Jadi misalnya nama gitu, sama dengan ini. Kalian ganti di sini type nama. Dia jadi str kayak gitu. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet mikirin tipe datanya, Python udah menyesuaikan. Oke. Misalnya aku ingin input nama nih, namanya pengen aku input. Caranya gimana? Kalau di sini kan kita pakai scanf ya. Kalau di sini inputnya tinggal tulis input. Jadi caranya adalah gini. Nama variabel. Kurang gede nggak sih? Nama variabel sama dengan input kayak gini. Jadi nama, ini kan nama variabelnya nama, input kayak gini. Kalau dia minta inputan. Ini belum kita print ya. Cara printnya tinggal print nama. Dia ke print. Nah terus enaknya lagi, kalau biasanya kan kita pingin sebelum print tuh ada sebelum scan ada printnya dulu, kayak misalnya masukkan nama terus baru scan kan. Nah sekarang kita bisa lakukan itu sekaligus. Jadi di inputnya ini kalian tinggal tulis ini, masukkan nama ini 2. Nah, dia ada outputnya nanti kan, ada printnya masukkan nama baru inputan kita. Kayak itu. Nah terus ini karena udah semakin banyak ya tulisannya, aku pengen ganti. Nah, cara ya. Nah, satu kotaan ini itu disebut sebagai satu sel. Nah, setiap sel bisa di-run sendiri-sendiri. Nah, misalnya ini kan selnya sudah terlalu penuh, aku pengen ganti sel. Gimana caranya? Ada 2 cara. Yang pertama, kalian pencet plus kode di atas sini, atau kalian bisa pakai shortcut Shift Enter. Nah, dia akan membuat sel baru nih. Ini kan sel yang lama, ini sel baru. Shortcutnya tadi on Shift plus. Nah, tapi walaupun mereka berbeda sel ya, ini kan ada 2 sel sekarang, yang atas tadi sama yang bawah, itu mereka tetap saling berhubungan. Dalam artian kalau kalian sudah run yang di atas, ketika kalian mau akses nama itu di sel yang baru itu bisa ya, dia nggak bakal hilang, namanya tuh tetap ada. Ini error karena kayak gitu. Nah, kita buat lagi ya, tadi nama udah kita kopas saja. Nah, print nama. Nah, misalnya aku ingin print tipe datanya nama juga. Nah, kita nggak bisa langsung mas gini ya, kayak di Java atau misalnya nama, type. Ya sebenarnya bisa type nama gini. Nah, ada cara lainnya, yaitu dengan pakai yang namanya print format atau printf-nya DC ya. Nah, cuma kalau printf DC itu kan
kita tulis F-nya di sini. Nah, kalau di Python kita tulis di dalam kurungnya. Jadi di sini nih. Nih. Di sini kita tulis F. Jadi F terus ada petik. Tinggal di sini kayak kita bisa tulis nama. Nah, kalau print format yang DC kita harus kasih apa? Persen S, ini kan. Nah, kalau di sini nggak usah pakai persen S, persen F gitu, tinggal pakai kurung kurawal sama nama variabelnya. Enak banget nih dibantuin AI. Kalau Google Colab ini kayak ada bawaan Gemini-nya ya. Dia bisa suggest. Nanti semester 5 ada yang boleh pakai AI quiz-nya. Computer vision kayak boleh. Itu. Nah, tapi ada permasalahannya nih, yaitu ketika kita ingin input umur misalnya age sama dengan kan input tinggal di tab doang, enak banget. Masukkan age, terus habis itu kita print age-nya sama tipe datanya. Nah, kalau kita perhatiin, ternyata kalau kita masukin age, kita input age-nya, yang mana dia harusnya apa? Integer kan? Angka kan? Kalau kita print, ternyata tipe data dari age adalah string. Nah, disinilah muncul permasalahan. Berarti kita bisa simpulkan bahwa semua yang kita input itu pasti defaultnya bakal jadi string. Kalau dia string, kita nggak bisa operasiin. Misalnya kita pingin age-nya kita kurangin sama 5 misalnya. Kalau kita run harusnya error nih. Ya. Stop. Terus 20. Nah, error. Di sini errornya adalah type error. Nih. Karena kita mengoperasikan menggunakan ini ya. Shorthand main operator antara string sama integer. Jadi si 20 yang aku input itu dia masuknya jadi str, bukan jadi integer. Nah, kita harus akalin supaya inputan kita kalau memang maunya angka, ya harus jadi integer. Caranya gimana? Pakai yang namanya typecasting. Nah, jadi inputan yang ini itu kan dia pasti str nih. Nah, kita pengen convert ke int. Caranya di typecasting. Caranya tinggal sebelum inputan ini kita terus saja int ada kurung kayak gini. Jadi si str yang di dalam sini bakal convert jadi integer. Sekarang kalau dioperasiin bisa. Ini ya, nggak error. Sekarang tipe datanya dia udah jadi integer. Lalu kenapa sih di sini kita harus pakai print format? Nah, kita pakai print format ketika tipe datanya itu beda-beda. Kayak di sini kan berarti ada string sama ada integer. Kalau string doang mah nggak, sebenarnya nggak bakal error ya, kayak biasa-biasa aja. Cuma kalau kita mau formatting kayak yang kalau DC berarti kan kayak ada persen S persen D itu kalian tinggal
tambahin F, terus kasih nama variabelnya kayak gini. Oke, terus udah ya, cepat aja kita buat sel baru, shift enter. Terus aku pengen buat variabel ini ya. This is in. Nah, di sini aku buat integer sama float ya. Ingat ya, tadi kita nggak usah mikirin tipe datanya. Python bakal langsung sesuai ini. Berarti yang ini karena desimal dia langsung jadi float. Terus kita ingin kaliin si this is in. Aku pengen kali sama floatnya. This is float. Terus kita print. Nah, ini ya. Jadi yang awalnya integer, value-nya 10, terus ada float, value-nya segini. Kalau kita kaliin antara integer sama float ini ya, kita simpan ke dalam integer, ternyata kalau di print dia berubah nih di tengah-tengah jadi float. Nah, itu enaknya di Python. Berarti kita benar-benar nggak usah mikirin tipe data nih. Awalnya kan kalau kita print tipe datanya segini, iya, awalnya kalau kita print tipe data this is in, dia integer. Tapi setelah dilakukan operasi perkalian, dia berubah jadi float. Nah, jadi nggak usah di typecasting, kayak gitu. Nah, terus enaknya kalau di Python itu kita bisa swap dengan gampang. Dulu kalau swap kita kan butuh misalnya ada variabel A, B sama tab, gitu. Terus ditukar. Nah, kalau kali ini nggak usah. Oke. Misalnya kita punya variabel A sama B gitu ya. Nah, dulu kan kita harus tulis A sama dengan misalnya berapa ya? 3, terus B sama dengan 7. Ini. 1 atau biasanya di koma kan, kayak A sama dengan 3, koma B sama dengan 7. Nah, kalau sekarang kita bisa mempersingkat ini dengan cara, aku misalnya pengen nge-assign variabel A sama B, berarti tinggal aku tulis A, B. Nah, sama dengan berapa nih? Nah, kita bisa isi sesuai urutannya nih. Ini kan urutannya A, B. Kita isi aja urutannya misalnya 3,7. Nah, nanti angka 3 bakal masuk ke variabel A, angka 7 bakal masuk ke variabel B. Kalau misalnya mau tambah gimana? Ya udah tinggal saya C, D. Kayak gini. Dia bisa 9 sama plus. Nah, itu dia udah urut, berarti 3 masuk ke A, 7 masuk ke B, dan seterusnya. Terus untuk swapnya, di sini berarti A-nya 3, B-nya 7. Nah, swapnya kita tinggal sesimpel tulis aja A, B sama dengan B, A. Terus kita print. Nah, ini ya, yang awalnya A, B adalah 3,7 di sini, dia berubah jadi 7 sama 3 ya, ketika di print. Nih, aku print A sama B nya,
Berarti dia ketukar. Jadi di sini kita nggak perlu variable temp untuk nge-swap. Terus lagi, misalnya kita pengen pangkat. Kalau pangkat, jadi kita cukup pakai ini variable baru, where sama dengan, nah kita misalnya mau pangkatin floatnya berarti tinggal di float. Nah pangkat kita tinggal pakai kayak kali 2 kali, jadi bintang 2 kali ini. Terus kita print. Oke, itu untuk pangkat. Sekarang kita pindah lagi ya. Aku buat sel baru, shift enter. Sekarang kita masuk ke selection. If, nah if-nya sebenarnya mirip-mirip. Berarti kan ada if, else if, ya kan. Misalnya kita buat dulu x sama dengan 15. Nah, ini contoh yang gampang aja. Ini integer berarti. Ya kalau misalnya if, nah misalnya kan if dalam tanda kurung, misalnya aku pengen buat kondisi apa ya, x lebih dari atau kurang dari 10 gitu ya. Nah misalnya kan kayak gini terus pakai kolom perawalan. Nah kalau di sini nggak perlu, kalian nggak perlu kasih apa tanda kurungnya ini, nggak apa-apa. Kalau mau dikasih juga nggak apa-apa. Ini aku contoh ini yang nggak pakai ya. Terus nggak perlu pakai kurung kerawal, tapi kita ganti pakai titik 2 kayak gini. Titik 2 kalau udah kita enter. Nah ini langsung udah ada suggest-nya ya. Abaikan dulu saja. Nah perhatiin kursorku nih. Kursorku letaknya nggak di paling kiri. Dia ada jarak space-nya nih di sini nih. Ya kan? Di sini kan harusnya dia paling kiri nih, sejajar sama if. Nyata kursorku ada di sebelah kanannya lagi nih, kayak ada jarak space di sini. Nah itu namanya adalah, yang tahu, indentation. Nah indentation ini sangat mempengaruhi di Python. Kenapa? Karena indentation itu akan membedakan antara block code sama block code lainnya. Kayak kalau di C, for, if itu kan kita akan bungkus dia di dalam kurung kerawal. Nah indentation ini ibaratnya kayak kurung kerawalnya tapi di Python. Kalau kalian tulis dia sejajar sama if, itu nggak bakal tereksekusi. Misalnya print dari 10 gini kan. Nah, dia bakalan error nih. Errornya adalah indentation error. Nah, dia harus diindent nih. Setelah if harus ada indentationnya. Ya udah, jadi kita kasih indentation pakai tab. Kayak gitu. Sekarang kalau dijalanin, ya nggak error. Misalnya kalau ini aku ubah supaya kurang dari 10, misalnya 7 ya. Nih. Nah. Terus selain if ada lagi, ada else if ya. Biasanya kita tulis else if gini. Kalau di Python kita bisa singkat jadi elif. Misalnya x itu kurang dari sama dengan 15. Kita print kurang dari. Terus yang terakhir berarti ada else ya udah. Else berarti tinggal kasih titik 2. Terus misalnya kita print lebih dari 15. Nah ini masih mirip-mirip kayak di sini. Cuma ada
yang agak beda nih. Kalau di C kita pingin misalnya buat validasi supaya angka X-nya itu di antara 3 sampai 10. Itu kan kita harus pakai apa? N ya. Berarti kayak X lebih dari 3, N X kurang dari 10. Ini kan. Karena kalau di Python kita nggak perlu pakai N. Kita bisa buat scope X-nya tuh yang di tengah-tengah. Jadi aku pengen 3 kurang dari X kurang dari 10 kayak gini. Dan kalau kita run nggak error kayak gitu. Jadi nggak perlu pakai N sama OR untuk scope yang di tengah-tengah kayak gini. Tapi kalau ternyata nanti validasinya kalian memang betul-betul N sama OR, biasanya N itu kan kita pakai gini, OR kita pakai yang ini ya. Nah, untuk di Python N sama OR-nya tinggal kalian tulis N OR. Di if misalnya X kurang dari 5 N, nah X dari 2. Nah, if lagi misalnya if X oh, misalnya kayak gitu. Ya, ini. Kalau gini berarti nested if ya, ada if di dalamnya if lagi. Nah, di sini print apa misalnya? Tuh. Nah, terus tambahan lagi, kalau di C itu kan ada increment decrement ya, kayak I++ sama I main. Nah, kalau di Python itu nggak ada increment sama decrementnya sayangnya. Jadi kalau kita mau I++ gimana? Tinggal pakai I plus sama dengan 1 kayak itu. Kalau main jadi I main sama dengan 1. Dan aku buat sel baru lagi ya, shift enter. Terus sekarang berarti kita lanjut ke repetition. Repetition berarti looping ya, sebenarnya while. Nah, kalau while kayak biasa kita harus punya variabel awal kan, misalnya kan integer i. Berarti kalau sini tinggal i sama dengan 0 misalnya. Terus while jadi 2 sama kayak tadi, berarti ada indentation-nya nih kalau kita enter. Nah, kalau kita pengen print apa ya, pengen print indeksnya misalnya print i. Oh, jangan lupa di i plus plus, dari plus-nya pakai i plus sama dengan 1. Tuh. Nah, kalau kita enter lagi, dia masih indentation ya. Nah, kalau mau keluar berarti harus dihapus backspace. Nah, ini dia baru keluar dari while. Nih, segini while, ini di luarnya karena sejajar sama while. Nah, ini indentation. Ada jaraknya. Nah, kalau dijalanin ini ya, kayak biasa aja. Nah, harusnya while cuma gitu. Terus for
For-nya gimana? For-nya berarti kita bisa tulis for. Nah, biasanya kan for in TI sama dengan. Nah, di sini kita cuma tinggal tulis for I in range berapa? In range 11 misalnya. Lead 2. Nah, ini artinya berarti I-nya by default itu dia kayak I sama dengan 0 ya. Kayak kita tulis kalau di situ berarti gini, kalau di sini for nih kayak gini. Kalau di sini kayak gini. Kalau di Python jadinya cuma I in range berapa? 11. Berarti dia cuma print dari 0 sampai sebelum 11 ya. Nah, di sini kan cuma sampai 10 nih. Itu. Terus ada for yang lain. Misalnya kita pengen nggak pengen dari 0 sampai 11. Cuma pengen dari misalnya 5 sampai 9. Jadi for I, nah I nya itu bebas ya. Kalian saya pengen dari pakai huruf lain, misalnya for X in range. Nah, misalnya dari berapa sampai berapa? 3, berarti 5 sampai 9. Nah, di sini dia print 5 sampai 8 ya. Berarti artinya dia akan print dari 5 sampai sebelum 9. Jadi tulisannya kalau di sini I sama dengan 5, ininya 9. Tuh. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan nggak? Buat yang repetition sama yang buat selection, if? Kalau ada kita lanjut. Di sini aku buka Notion dulu yang ada yang namanya collection nih. Mana kabarnya? Oh, ada. Oke. Nah, ini nih yang agak baru dipahami. Ini namanya collection di Python. Collection itu apa ya? Kayak kalau di situ kayak array, tapi bukan array. Kalau di situ kan arraynya statik ya. Di Python itu semuanya pasti sudah dinamis. Kayak kalau dinamis itu array yang dinamis, berarti kalau di C linked list. Nah, kayak linked list. Nah,
Tapi ada tipe-tipenya nih, nggak cuma sekedar ya udah linked list. Ibaratnya kalau linked list itu berarti mirip yang nih, kayak list yang paling basic, yang paling sering dipakai kan yang namanya list. Nah, ada 3 sih sebenarnya. Yang dictionary itu kayak struct nanti. Tuple, list, sama set. Nah, yang list aja dulu nih, list. List itu kita declare menggunakan kurung siku, ya, kurung siku. Di dalam list isinya apa aja? Isinya bebas. Isinya boleh tipe data apa aja. Dia kayak anggap aja array yang dinamis dan di dalamnya bisa menyimpan objek apapun. Nah, kalau di sini dia coba untuk simpan string ya. Kalau misalnya kalian mau simpan integer bisa nggak? Bisa. Kalau misalnya di dalam list, kalian yang pernah belajar Python nggak? Kalau di dalam list, misalnya ini apple, terus yang nomor 2 ini aku isi angka, misalnya desimal, misalnya 2,5. Terus aku isi di bawahnya lagi misalnya jadi true. Gitu ya, boleh kan? Bisa nggak kira-kira? Ya, pernah belajar? Bisa nggak? Harusnya bisa ya. Jadi nggak harus satu tipe data ternyata. Bisa objek apapun. Karena si Python itu kan objek oriented. Nah, di sini terus ada keterangan mutable. Ada 2 ya, mutable sama immutable. Mutable artinya apa? Dia itu bisa diganti. Biasanya kan kita kayak, di sini nggak bawa spidol lagi. Ya, biasanya kalau misalnya kita punya sebuah array, misalnya kita pengen akses indeks ke-10, kita pengen ganti kan kita tinggal misalnya array ke-10 ya udah misalnya ini integer kan, kita ganti jadi 7. Sesimpel ini. Nah, ini disebut sebagai mutable. Artinya dia bisa diakses dan langsung diganti. Indeks itu aku pengen ganti awalnya misalnya 5 jadi 7. Kalau yang immutable gimana ya? Kalau yang immutable ini tidak bisa dilakukan. Nih, ini nggak bisa. Caranya gimana? Caranya harus dihapus dulu. Jadi si indeks ke-10 itu harus kita hapus dari listnya, baru kita masukin lagi. Si indeks 10 harus kita hapusin dulu dari listnya, baru kita masukin ulang angka 7 kayak gitu. Nah, misalnya ini lagi. Nah, terus di sini ordernya, ya ordered ya. Berarti ketika kita masukin itu urutannya akan sesuai dengan urutan masuk. Kalau misalnya aku masukin angka 5, ya berarti di urutan ke 0, ya indeks ke 0 adalah 5. Aku masukin lagi angka 7, ya udah berarti 5 7. Masukin 9, 5 7 9. 11 kayak gitu misalnya. Nah, kalau yang set nih ya, kalau kalian aku lompat nih. Di sini ada yang unorder. Kalau yang unorder itu berarti dia kalau kita masukin dia akan random aja gitu, nggak sesuai dengan urutan masuk. Ketika aku masukin 5 misalnya, masukin 7 9, dia nggak selalu urutannya 5 7 9. Bisa aja urutannya kebalik-balik. 9 5 7 kayak gitu. Nah, yang bawah nggak perlu ya, biar ada sama use case nggak terlalu. Nah, terus yang kedua adalah di sini ada set dulu sih ya. Set. Buat declare sebuah set, kita ganti kurung sikunya jadi kurung kurawal nih. Nah, dia sifatnya sama ya, mutable. Nah, mutable berarti bisa langsung diganti. Tapi di sini dia nggak keurut. Bedanya sama list berarti di sini ya, order sama unorder nggak urut. Nah, cuma itu aja sih. Terus yang tuple di sini dia immutable ternyata. Kalau yang 2 lain adalah mutable, yang di sini immutable. Berarti kalau tadi kita akses ya sebuah indeksnya terus kita pengen ganti, itu nggak bisa. Dia harus istilahnya kayak di remove dulu, di drop, baru kita tambahin baru yang mau kita masukin. Nah, di sini untuk ordernya urut ya. Jadi sesuai urutan yang kita masukin. Kalau untuk dictionary itu kayak
struct. Jadi ada, kalau struct itu kan ada atribut-atributnya kayak nama, IPK, umur dan lain-lain. Nah, cuma di sini gampang nih kalau di mana sih tuple set. Nah, dictionary. Nah, ini kalian bisa lihat contohnya. Kita cuma tinggal buat kayak gini aja. Terus ada dua komponen utama di dalam dictionary. Nah, yang sebelah kiri itu key-nya atau kayak nama variabelnya. Terus yang sebelah kanan itu value-nya. Nah, jadi kita nggak usah perlu mikirin tipe datanya lagi. Kayak misalnya kan harus integer atau misalnya str, char, title, integer age. Lah kalau di sini kita cuma tinggal kasih key-nya. Oh, title namanya. Nah, value dari title apa? Oh, the art of war. Terus habis ini ada author, ada genre, value-nya apa? Nah, ini nggak cuma string ya, bisa integer juga, bisa tipe data yang lain kayak gitu. Nah, di sini aku contohin list yang gampang-gampang dulu aja. Aku buat baru ya. Di sini untuk list. Misalnya list 1. Nah, ini aku ingetin lagi cara penamaan variabel ya. Kalian nggak bisa kasih nama list, karena list itu sintaks dari Python. Jadi jangan pakai nama yang sesuai sama sintaks yang built-in. Jadi kita kasih list 1 kayak gini. List pakainya kurung siku. Terus misalnya aku pengen isi pakai karakter kayak A, terus nah ini car semua. Terus misalnya aku pengen di tengah-tengah masukin integer, terus pengen masukin float nih 2,5. Nah. Terus kalau udah pengen print listnya, ini gimana? Tinggal print list. Nah ini ya, walaupun dia beda-beda tipe datanya, tapi tidak error. Nah, beda sama di C. Kalau C satu array ya harus tipe data yang sama. Oke. Berikutnya aku bakal ajarin yang namanya slicing. Misalnya nih, aku pengen cuma ambil dari karakter B sampai karakter D. Biasanya kita bisa pakai apa? For loop ya. Misalnya berarti dari indeks ke 1 sampai indeks ke 3 nih. Ini kan kalau aku tulis biasanya kan kalau misalnya aku pengen ambil beberapa bagian doang, ya udah di looping aja, berarti misalnya dari indeks 1 sampai 3. Nah, kalau di Python kita ada yang namanya slicing. Jadi kita bisa nge-slice part-part di dalam listnya ini. Nah, slicing itu ada semacam apa ya, rumusnya atau patokannya. Nanti kalian bisa tulis dulu aja, yaitu start step. Ya. Start default itu adalah indeks default, terus stop step step udah kayak gini ya. Step itu artinya kayak lompatan gitu, berapa step. Step defaultnya adalah 1.
Kita buat variabel baru ya, slice underscore list. Nah, dari list 1 aku pengen nge-slice dia nih. Aku pengen misalnya kita coba dulu kalau cuma tanda titik 2 nya nih, misalnya di fungsinya nih ya, start, titik 2 stop, titik 2 step, cuma titik 2 nya doang, terus kita print si slice list. Ya. Yang terjadi dia ngeprint semuanya. Kenapa ngeprint semuanya? Karena kita nggak kasih angka apa-apa, berarti dia jadi angkanya itu default. Yang mana defaultnya berarti ini ya, startnya 0, itu sama aja kalau kita tulis di sini 0. Terus default tengahnya ini kan n atau stopnya, indeks terakhir di sini indeks terakhir 6. Jadi kalau kita tulis di sini 0, 6. Nah, sama 1 ya, sebenarnya nanti bakal kurang 1 sih. Seharusnya kan kalau logiknya benar kan? Si indeks terakhir 6 ya, berarti aku tulis 0, 6 sama 1, harusnya outputnya nanti sama. Tapi kalau kita run, nah ternyata kurang 1 nih. Berarti kita bisa simpulin kalau gini artinya adalah di start itu sebenarnya adalah parent index. Indeksnya mulainya dari mana? Terus stop itu artinya before index. Step itu ya step berapa kali lompatannya. Kalau di sini artinya berarti kita start dari indeks 0 terus slicing sampai sebelum indeks 6. Jadi sampai indeks 5 doang nih. Dengan stepnya 1. Misalnya stepnya kita ganti 2. Nah, berarti dia akan mulai dari indeks 0, lompatnya 2 nih, bukan ke sebelahnya tadi, bukan ke indeks 1. 0 tambah 2 berarti ke indeks 2, terus 4. Oke. Terus dia nggak sampai ke 6 karena di sini stopnya di 6 ya, berarti nggak boleh sampai 6. Berarti cuma 0, 2 sama 4. Berarti A, C, E. Nah, kita print. Bener ya? A, C sama E. Nah, tadi aku pengen print B sampai D. Berarti dari 1 sampai 3 ya. Berarti kita tulis aja 1. Nah, kalau kita tulis 3, nanti dia cuma print 1 sama 2. Berarti kita harus tulis 4 ya. Berarti dari 1 sampai sebelum 4. Dari 1 sampai sebelum 4, stepnya 1. B, C, D. Sekarang gimana kalau aku pengen reverse dia, balikan? Tinggal ini aku kosongin, aku print semua, terus main 1 gini. Nah, dia akan nge-print secara terbalik. Ini urutannya kan mundur 1 nih. Kan awalnya misalnya dari indeks 0, kita main 1 ya, berarti kan dia akan bukan komen 1 ya, di sini nggak ada indeks 1, dia akan ke 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu. Nah, terus tadi ada sifat dari list adalah mutable ya. Kita bisa ganti-ganti value-nya, misalnya list 1 indeks kedua kita ganti sama huruf Z. Ini bisa. Terus gimana cara nambahin elemennya? Ini kan terakhir ada di indeks 6 nih. Cara nambahinnya gimana? Jadi kita harus insert nih. Untuk melakukan insert kita bisa pakai sintaks append. Jadi list 1 titik append. Atau ya bebas saja misalnya
mau string atau kalian misalnya mau opennya bentuk angka itu juga bebas. Misalnya angka 9 gini ya. Terus kita print aja listnya. Maka lama. Nah ini ya. Sekarang indeks kedua udah ganti jadi huruf Z. Kemudian dia akan menambahkan ini ya, yang kita append www sama 9 gitu. Terus ya ini selain kita bisa nambahin code ya, di sini kan code plus code, kita bisa nambahin teks juga ya. Misalnya kalian pengen nyatet nih, kalian bisa plus teks, terus kalian bisa saja kayak nulis catatan gitu. Terus ini bisa kayak HTML ya. Buat judul gitu misalnya, oh ini list buat keterangan. Nah ini bisa pakai ini ya, apa namanya, bukan sintaks ya, bisa pakai code HTML. HTML kan kalau kalian ingat ini kan header 1, H1, H2, kalian bisa pakai, atau bisa pakai gini harusnya. Nggak bisa ya, kalau di VS Code bisa. Gini kan? Nggak bisa juga. Ya berarti manual pakai ini. Full teksnya. Nah, bisa nih. Ini pakai kayak gini ya, bisa harusnya. Oke, lanjut lagi ke tuple. Nah, bedanya tuple sama list itu deklarasinya. Kalau tuple kita tuple 1 gitu ya. Sama dengan, nah kalau list tadi pakai kurung siku, di sini kita pakai kurung biasa aja. Nah ini dia ada suggest ya, kita pakai aja tadi. Hilang. Udah tulis 1, 2, 3, 4, 5. Terus ya kayak tadi, karena dia bisa tipe data yang berbeda-beda ya, misalnya A, B, Z, misalnya yang float 3,14. Kayak gini, terus kita print. Nah, terus sekarang adalah case-nya, ini kan kita print nih. Kalau kita print itu bentuknya sama persis kan, kayak pas di declare, kayak di inisiasi ini sama persis. Nah, aku nggak pengen dia itu ada kurungnya, sama aku nggak pengen ada komanya. Aku pengennya rapi gitu, aku pengen print semua, tapi tanpa ada kayak tanda apa sih ini, tanda quotation mark, terus ada komanya. Aku cuma pengen print bener-bener elemennya 1, 2, 3, 4, 5 nya itu. Nah, caranya berarti pakai for tuh, for biasa. Nah, for-nya kita nggak usah ribet-ribet mikirin si tuple itu ada sampai indeks berapa sih. Biasanya kan for i sampai range berapa. Nah, kita bisa pakai yang namanya, kalau di Java itu kalian kenal for each. Nah, di sini kita bisa for x in tuple 1. Nah, terus kita print x-nya. Artinya apa? Artinya adalah untuk setiap x
di tapel 1. Nah, maksudnya gimana ya? Jadi si tapel 1 itu kan punya banyak elemen ya. Ada 5, 6, 7, 8. Nah, si X itu akan berganti menjadi setiap elemennya untuk setiap iterasi. Berarti untuk iterasi yang pertama itu berarti iterasi yang pertama ini aja. Dia X-nya bakal jadi 1. Terus yang kedua, berarti X-nya jadi 2 sampai seterusnya. Nanti X-nya itu bakal value-nya berganti-ganti terus. Jadi sampai nanti dia jadi karakter A, jadi karakter B, jadi 3,14. Jadi untuk setiap X di tabel, atau kalian bisa baca apa ya untuk yang gini aja. Untuk setiap elemen. Nih, kalau mau sing elemen. Untuk setiap elemen di tabel, print elemennya. Nah, tuh. Sekarang dia nge-print cuma value-value-nya aja, nggak ada komanya, nggak ada kurungnya. Nah, ini kalau misalnya N nah ya seperti itu untuk tapel. Terus cara add-nya juga masih sama. Kita langsung lompat aja ke yang berikutnya untuk deklarasi set. Nah set ini kita pakainya kurung perawal di set 1 dan kurung perawal. Saya kasih nama aja. Nah ini kalau di Python string itu kalian bebas ya, bisa pakai yang kutip 1 atau kutip 2 itu sama aja. Saya ya. Oke. Terus kita print aja kan biasa. Nah ini dia ke print. Terus cara nambahin itemnya gimana? Kalau tadi kan kita pakai append. Nah kalau di set kita pakainya add. Set 1 titik add. Nih ya, dia nambahin Agus. Nah tadi kalau kita ingat sifat dari set itu dia apa? Unordered. Nah ini kita lihat awalnya urutannya Leorian, Sandy, Marvel. Terus kita add si Agus, dia nggak ke paling belakang, dia bisa tiba-tiba muncul di tengah-tengah nih. Nah itu maksudnya dari unordered. Jadi ketika kita masukin, dia urutannya random aja gitu, tiba-tiba bisa nyelip di mana. Ya Agus di tengah-tengah. Kenapa nggak paling kanan atau paling kiri? Kalau misalnya dia menurutin sesuai huruf juga, kenapa di tengah-tengah nggak paling kiri ya kan? Terus gimana cara remove-nya? Ini tadi cara add. Kita pengen menghapus sebuah set, remove. Caranya tinggal set 1.remove. Remove kayak ini. Nah terus kita nggak usah ribet-ribet mikirin indeks keberapa sih yang pengen di remove. Kita tinggal langsung isi value yang pengen di remove apa. Misalnya si Sandy pengen aku remove. Jadi si Python bakal otomatis nyariin kita. Dia nge-search dulu, oh Sandy lokasinya di mana, langsung di remove kayak gitu, tanpa harus kita pikirin indeks keberapa si Sandy. Nah ini caranya kita print lagi ya. Sandy-nya ke remove. Nih,
gampang, dia udah auto search. Oke, sudah. Berarti yang collection udah, tinggal satu lagi dictionary. Nah ini buat banyak banget codingan. Tadi aku udah sempat bahas ya mana. Nah ini ya, contohnya my book. Nah kita bebas saja struct, kayak struct aja, nggak bisa kayak struct, cuma lebih gampang gitu. Nah, kita bisa langsung pakai apa ya contohnya ya. Biasanya kan mahasiswa. Saya ya ini aja. My anime. Nah, terus kita mau kasih apa? Berapa? Ada 3 gitu juga ya. Misalnya ada rate-nya, gitu, ada genre-nya, ada title-nya. Nah, caranya pakai kurung kurawal dia. Kurung kurawal di enter aja. Terus tadi urutannya adalah key titik 2 value. Key-nya apa? Misalnya title. Title-nya berarti kita kasih string kan, dia kan judulnya gitu kan, nama variabelnya. Ada yang mau coba nama anime? Ada yang mau coba nama anime yang lagi ditonton gitu? One Piece. Terus apa lagi? Berserk. Hah? Enggak, maksudnya One Piece. Terus keterangannya apa lagi? Episode. Nah, berarti episode kayak angka ya berarti ya. Episode ke berapa? Genre enggak sih harus 1000 gitu deh. Nah, genre-nya AI-nya pintar banget. Nah, di sini ada error. Nah, baik, kita lihat dulu. Nah, jangan lupa dibisain pakai koma. Kalian apa lagi? Rate gitu kan. Ratingnya misalnya ya 9,9 lah, apa. Jangan lupa koma ya. Udah nih. Udah tinggal di print aja. Error. Nah ini ya, langsung dia keluarin semua. Ini ibaratnya kayak ekstrak kan, kayak ada nama variabelnya, terus value-nya apa, nama variabelnya, value-nya apa, gitu. Nanti kalau kalian misalnya masih bingung, nah kalian bisa lihat di Notion ya, ini udah ada cukup lengkap keterangannya kayak ini gimana sih caranya get case-nya, get value-nya, dan bla bla bla. Nah di sini tadi karena dia mutable kita bisa ganti ya kayak instead of pakai indeksnya. Kalau tadi kita kan ganti pakai indeks ya kayak misalnya my anime indeks berapa. Nah di sini kita gantinya kayak my anime. Ini contohnya my anime terus apa yang diganti? Oh key-nya si title. Ya berarti kasih kurung siku terus nama key-nya apa title. Nah ini dia ada suggest-nya title. Nah, aku tinggal ganti jadi apa? Misalnya jadi ya tadi Naruto ini nggak apa-apa. Dia bisa berganti karena mutable. Nah ini ya berganti title-nya jadi Naruto. Oke. Udah untuk yang collection kita beralih ke materi terakhir. Buat baru lagi kita bakal belajar library ini namanya NumPy.
NumPy itu berarti adalah number Python. Operasi library yang digunakan untuk melakukan operasi perhitungan gitu. Nah, biasanya kita kaitannya kalau udah gini sama matriks ya. Nah, di NumPy itu ada nanti array dan lain-lain. Caranya import atau include ya, kalau di sini kan include. Nah, di sini kita pakainya import. Import NumPy kayak gini aja sudah bisa. Cuma biasanya kita snp gini. Jadi kita ingin mempersingkat NumPy supaya nanti kalau dipanggil jadi singkat cuma np aja gitu. Gak usah banyak-banyak ketik NumPy tapi jadi np. Sebenarnya bebas, kalian bisa misalnya singkat aja jadi n gitu juga. Oke, jadi n kayak gini juga nggak apa-apa. Tapi kebiasaannya biasanya np gini NumPy. Num sama pi-nya dari Python itu. Nomor Python. Oke. Terus kita akan membuat array ini di sini. Array ya kayak this C. Bedanya sama list, kalau list itu dia harus dia bisa tipe data yang berbeda-beda pada kita masukin kalau di list. Nah, kalau si array ini yang punya NumPy harus tipe datanya yang sama. Kalau di awal integer ya udah integer semua kayak gitu. Dari satu dimensi, misalnya a sama dengan, nah ini langsung ada suksesnya, kalian udah tahu ya berarti np titik array. Nih. Nah, ini tinggal di enter. Terus kita kasih kurung, terus kita mau masukin apa nih? Nah, masukin di dalam array-nya itu bentuknya bisa list. Jadi kalau list kan memang pakai ini ya, kurung siku. Ini yang satu dimensi, misalnya aku isi 10, 11, 12, 13, 14. Seperti ini. Kemudian kita harus kasih tahu dia itu tipe datanya apa. Nah, jadi koma setelah dari kurung sikunya itu kita kasih koma. Argumen yang kedua adalah tipe datanya. Tipe datanya itu pakai di type titik 2 np. Nah, misalnya kan kalau ini integer bisa. Nah, misalnya aku mau jadi float aja. Nah, jadi kita bisa tulis float. Ya. Bisa pakai float 16. Nah, float 16 itu apa? Berarti dia adalah tipe datanya float. 16-nya itu adalah jumlah bitnya. Kalau di Python nggak ada double ya. Kalau di C kan ada float, ada double. Double itu lebih banyak menyimpan angkanya. Nah, di sini cara kali double-nya gimana? Kita ganti angka 16-nya jadi lebih banyak. Misalnya bitnya jadi 32. Nah, aku sempat cari kayaknya paling maksimal itu 128. Jadi ada float 128. Jadi ada float 8 ada nggak ya? Kayaknya 8, berarti ada 32 dan 64, ada 128. Begitu juga dengan integer ya, integer dan lain-lain. Berarti ada int 32, ada int 64, nah, ada int 28. Jadi nggak usah pakai long. Di sini pakainya int 128 supaya bitnya itu tambah panjang. Jadi memori yang dia bisa simpan juga lebih banyak, lebih tinggi gitu, angkanya lebih banyak yang bisa disimpan. Begitu. Udah, kita coba print aja, print A. Nah, begini. Di sini ada titiknya ya, karena dia bentuknya float. Nah, kalau di sini jadi integer, kita ganti int 32, ya dia nggak ada. Angka biasa. Tadi karena float, jadi ada titiknya. Itu yang satu dimensi. Sekarang yang 2 dimensi. Nah, untuk buat 2 dimensi itu kita harus ini. Cara menjelaskannya adalah
Yang paling atas itu adalah titik. Titik itu kita ibaratkan sebagai dimensi ke 0 ya, 0 dimensi. Lalu satu dimensi itu adalah kumpulan dari titik, dia jadi apa? Garis. Nah, kalau kita mau naik nih ke dua dimensi, nih ya, misalnya si kotak ini kan dua dimensi. Dua dimensi itu terdiri dari dua garis, jadi ada panjang, ada lebarnya ya, ada sumbu X, ada sumbu Y. Kalau misalnya aku mau naik lagi jadi tiga dimensi, bakal butuh satu sumbu lagi kan. Jadi kayak ada X, Y, sama Z. Jadi ada tambahan satu garis lagi di sumbu Z. Nah, sama halnya kalau kita pengen buat array ini. Ini tadi kita sudah buat array satu dimensi nih. Dia mau manjang kan tadi. Cuma ada kolomnya gitu, mau manjang satu garis. Nah, untuk dua dimensi berarti kita harus membuat dua array satu dimensi, terus kita gabungkan supaya dia jadi 2D. Jadi yang awalnya ini ada dua, 1D, 1D. Nah, yang salah satunya kita jadikan ke bawah nih, jadilah dua dimensi nanti, jadi kotak ini. Gitu. Nah, tadi tahap pertama adalah kita buat ada dua array satu dimensi. Oke, yang pertama kita sebut X. Nah, di sini misalnya 0, 1, 2, 3. Terus ada Y. Y-nya kita sama denganin, ini 5. Nah, kalau udah kita pengen gabungin dia supaya jadi array dua dimensi kan. Nah, caranya gimana? Berarti misalnya kita gabungin jadi XY tuh, array dua dimensinya jadi XY. Caranya tinggal fp titik array, ya, tanda kurung. Nah, kita pengen gabungin apa nih? Gabungin X sama Y. Ya udah, berarti X, Y. Ya, ada tanda kurung siku. Terus kita mau gabungin apa nih? X sama Y. Terus kita kayak tadi harus kasih tipe datanya. Tipe datanya apa? Di type float 16 misalnya. Ini harus kasih np ya, np.float 16. Terus di print aja. Nah, dia jadi array dua dimensi ya. Karena ketumpuk, jadi dia punya dua baris, ya, baris pertama, baris kedua, dan berarti 5 kolom ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dua dimensi adalah gabungan dari array satu dimensi ya, kita tumpuk gitu istilahnya, ya, jadi tumpuk atas bawah. Terus selain kita bisa print biasa, kita bisa print size-nya dia, jadi print size sama satu lagi shape, di print kayak gini. Kalau dijalanin, nah dia keluar ya. Ini angkanya 10 sama 2,5. Nah, 10 sama 2,5 itu apa? Size itu adalah jumlah semua elemen. Nah, ini kalau kalian lihat dari 0 sampai 9 ya, berarti ada 10 angka, 10 elemen. Nah, buat shape itu apa? Shape itu kayak row sama kolomnya ada berapa? Di sini kan ada 2 row sama 5 kolom. Makanya di sini outputnya adalah 2,5. Ya, berarti shape artinya adalah row, kolom. Tapi dia awalnya nggak dari 0 ya, dia anggapnya 1. Jadi row pertama, row kedua, kolomnya ada 5 kayak gitu. Itulah shape. Itu. Nah, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nah, kira-kira lebih gampang atau lebih susah dari sini? Lebih gampang. Ya.
Ya harusnya yang lebih gampang ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, jadi kita bakal belajar pengaplikasian rumus-rumus di lecture. Itu kan kalian belajar rumus-rumus ya nanti kayak ada Gauss Seidel, Gauss Jordan dan lain. Nah, kita bakal praktekin rumusnya itu kita convert ke dalam bentuk codingan di Python. Nah, ini buat array itu kalian anggap aja kayak matriks gitu. Jadi kita bisa melakukan kayak operasi matriks. Matriks itu kan bisa di kayak dot, dot produk, terus bisa di min, bisa dikali dan lain-lain gitu. Nah, itu akan kita pelajari di materi berikutnya. Nah, untuk sesi ini cuma sampai di sini aja. Kalau nggak ada pertanyaan, aku absen dulu ya.